warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Produksi yaitu proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau menambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaku kegiatan produksi ini disebut dengan istilah produsen, sedangkan barang yang dihasilkan disebut dengan produk. Jadi produksi yaitu proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain. Yang pertama itu dilarang memproduksi dan memperbandingkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Yang kedua dilarang melakukan kegiatan produksi yang mempengaruhi kepada kezaliman. Yang keempat, larangan melakukan ikhtiar. Yang keempat, memelihara lingkungan. Lalu yang selanjutnya, tujuan produksi menurut Najatullah Al-Asidik. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekal untuk generasi mendatang. Yang kelima, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Yang pertama, tanah dan segala potensi ekonomi. Dianjurkan Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipaksakan dari proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Yang ketiga, modal, manajemen, dan teknologi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses pembagian pendapatan penjualan produk kepada faktor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan. Distribusi dapat menentukan permasalahan yang sangat rumit. Hingga saat ini masih dijadikan bahan yang dipermasalahkan karena tidak samanya persepsi distribusi antara perekonomian kapitalis sosialis yang sampai saat ini belum bisa memberikan sosialis yang adil merata terhadap masalah pendistribusian masyarakat. Untuk itu, Islam datang memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai tujuan distribusi. Yang pertama ada Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada Islam menjamin setiap kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Dan yang ketiga, mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara.
Di sini juga ada prinsip-prinsip distribusi. Ia terbagi 4. Yang pertama itu tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, antar dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam ijab kabul akad-akad. Dan yang ketiga itu tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. Yang keempat, jelas dan jauh dari perselisihan. Kesimpulannya adalah distribusi dalam perekonomian modern saat ini merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.